Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Akhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a rahimani wa rahimakum. Kita melanjutkan sampai mana kemarin? Anil Hasan al-Basri apa an Malik bin Mughal? Hasan al-Basri. Nah, Abdul man yaqra. عمل عملا بغير علم إلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وعن عمران المشير قال سألت الحسن البصري عن شيء فقلت إن الفقهاء يقولون كذا وكذا، فقال وهل رأيت فقيها بعينك؟ إنما الفقيه الزهاد في الدنيا إنما الفقيه الزاهد في الدنيا البصير بدينه المداوم على عبادة ربه عز وجل. وعن مالك بن Mughal mungkin. وعن مالك بن مغل عن الشافعي رحمه الله وقال له رجل أيها العالم؟ فقال العالم من يخاف الله. وعن يحيى بن أبي كثير رحمه الله قال العالم من يخشى الله عز وجل. وقال الأعمش رحمه الله إذا رأيت الشيخ لم يطلب الفقه أحببت أن أصفعه. وقال أيضا لولا تعلم هذه الحديث كنت كبعض بقال الكوفة. وعن سليمان التيمي قال رجل لأبي مجلس رحمه الله قال رجل لأبي مجلس رحمه الله وهم يتذكرون الفقه والسنة لو قرأت سورة أو قرأتم سورة، فقال ما أرى أن قراءة سورة أفضل مما نحن فيه. وقال قتادة رحمه الله باب من العلم يحفظه الرجل يطلب به سلاح نفسه وسلاح الناس أفضل من عبادة حول كامل. وعن مسروق رحمه الله قال كفى بالمرء علما أن يخشى الله تعالى وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعلمه. وقال مجاهد رحمه الله الفقيه من يخاف الله عز وجل. نعم. وعن الزهري رحمه الله قال ما عبد الله بشيء ما عبد الله بشيء أفضل من العلم. وعن مكحول رحمه الله قال من ذهب إلى علم يتعلمه وهو في طريق الجنة حتى يرجع. نعم. Dan dari Hasan al-Basri rahimahullah berkata, kami menuntut ilmu dalam sebuah perkara dan kami meneliti, maka jangan kami mendapati seorang pun
beramal dengan amalan selain dengan ilmu, kecuali dia rusak lebih banyak daripada baiknya. Dan dari Imran Al-Qasir berkata, aku bertanya kepada Hasan Al-Basri tentang sesuatu, maka aku berkata, sungguhnya para fuqaha mereka berkata demikian dan demikian. Maka berkata Hasan Al-Basri, dan apakah engkau melihat faqih dengan dirimu, dengan matamu? dengan matamu? Sungguhnya kefaqihan adalah zuhud dalam dunia, al-basir di dini, berilmu dalam agamanya, dan senantiasa beribadah kepada Rabbnya Azza wa Jalla. Dan dari Malik Ibn Mighwal, yang betul Mighwal. Dan dari Malik Ibn Mighwal, dari Asy-Syafi'i rahimahullah, seorang berkata kepada beliau, apakah orang alim itu? Nah. Maka Asy-Syafi'i menjawab, orang alim adalah orang yang takut kepada Allah. Dan dari ayat enggak, jadi gini. Asy-Sya'bi, ada orang berkata kepada Asy-Sya'bi, ayyuhal alim. Wahai orang alim. Nah. Maka Asy-Sya'bi berkata, al-alim man yakhafullah. Orang alim adalah siapa yang takut kepada Allah. Iya. Dan dari Yahya bin Abi Katsir rahimahullah berkata, orang alim adalah siapa yang takut kepada Allah. Dan berkata Al-A'mash rahimahullah, apabila aku melihat seorang syekh yang tidak menuntut ilmu fikih, nah, ilmu al-fiqh di sini ilmu, yang tidak menuntut ilmu, ahbabtu an asfa'u, adribahu akan aku ingin menonjoknya, aku ingin memukulnya. nah. Dan berkata Al-A'mash pula, kalau bukanlah kalian Laula ta'allumu hadhil ahadithi, sekiranya bukan karena mempelajari agama hadis-hadis ini kan, sekiranya aku tidak mempelajari hadis-hadis ini, maka aku seperti sebagian dari toko. Enggak, bakali itu tukang sayur. Tukang sayur di Kufah. Tukang jual sayur. Wa Sulaiman At-Taimi, dan Sulaiman At-Taimi berkata seorang kepada Abi Mijlas rahimahullah, dan mereka bermudzakarah tentang fikih dan sunnah. Seandainya kamu membaca surat atau kalian membaca surat, maka berkata Abi Mijlas, tidaklah aku memandang membaca surat lebih utama dari apa yang kita pelajari sekarang ini. Nah. Dan berkata rahimahullah, pintu dari ilmu adalah satu bab dalam perkara ilmu. Satu bab dalam perkara ilmu adalah seorang yang dihafalkan oleh seseorang. Yang dihafalkan oleh seorang yang menuntut ilmu dengannya adalah yang bertujuan dengan ilmu itu mencari, yang bertujuan dengan ilmu itu mencari kebaikan dirinya, kebaikan untuk dirinya dan kebaikan untuk manusia lebih utama daripada beribadah dalam keadaan sempurna. Enggak, haul itu sanah, am, 1 tahun penuh.
dari Masruq rahimahullah berkata, cukup seorang dikatakan berilmu ketika dia takut pada Allah. Naam. Dan cukup seorang dikatakan bodoh ketika dia takjub dengan ilmunya. Berkata Mujahid rahimahullah, al-faqih adalah siapa yang takut kepada Allah. Dan dari Al-Zuhri rahimahullah berkata, apa-apa yang tidaklah Allah disembah, Allah itu disembah dengan sesuatu yang lebih utama melainkan dengan ilmu. Iya. Wan Makul, dan dari Makul rahimahullah qala berkata, barang siapa yang pergi pada suatu ilmu untuk mempelajarinya, maka dia berada di jalan surga sampai dia kembali. Naam. Barakallahu fiik. Naam. Wa an al-Hasan al-Basri rahimahullah qala talabna hadzal amra wa nadarna falam najid ahadan amila amalan bighairi ilmin illa kana ma yufsidu aktsara mimma yuslihu. Az-Zuhd lil Imam Ahmad. Diriwayatkan dari Al-Hasan al-Basri rahimahullah, beliau berkata, talabna hadzal amra, kami mencari ilmu dalam agama ini. Wa nadarna, dan kami memperhatikan, terus kami melihat, memperhatikan. Falam najid ahadan, kami tidak menemukan seseorang pun amila amalan bighairi ilmin, yang melakukan suatu amalan dengan tanpa dasar ilmu, illa kana ma yufsid aktsar mimma yuslih, melainkan keburukan yang dia timbulkan, kejelekan yang dia rusak, artinya sesuatu yang dia rusak itu lebih banyak daripada sesuatu yang dia perbaiki. Perkataan ini jelas seperti perkataan Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala yang lalu, yang beliau mengatakan, man amila bighairi ilmin kana ma yufsidu aktsar mimma yuslih. Sama, man amila amalan bighairi ilmin illa kana ma yufsidu aktsar mimma yuslih. Jadi kata Al-Hasan al-Basri rahimahullahu taala, selama saya mempelajari agama ini, mempelajari dan memperhatikan orang-orang yang mempelajari agama, maka tidaklah kami menemukan seseorang pun yang beramal dengan tanpa ilmu, melainkan yang dia rusak itu lebih banyak daripada yang dia perbaiki. Maknanya ibadah yang rusaknya lebih banyak daripada ibadah yang baiknya. Amalan-amalan fasidnya, amalan-amalan yang dia lakukan sia-sia itu lebih banyak daripada amalan solehnya. Kenapa? Karena amalan soleh yang dia kerjakan ketika tidak didasari ilmu, ia terjatuh ke dalam kebid'ahan dan tanpa menyadari. Sedangkan amalan bid'ah seperti dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang ia tidak beramal dengan dasar ilmu, artinya tidak ada dasar ilmunya dari kami, dari agama Islam ini, fahuwa raddun, maka amalannya tertolak. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mutlak. Kebenarannya mutlak hukumnya, maknanya siapapun yang beramal dengan satu amalan yang tidak didasari dengan ilmu, artinya tidak ada petunjuknya, tidak ada perintahnya, tidak ada contohnya, maka amalannya tertolak. Yaitu ketika amalan itu tidak ada perintah dari Nabi, tidak ada contoh amalan dari Nabi maupun dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wa in za'ama ma za'ama, meskipun ia menganggap bahwa itu adalah amal soleh, meskipun dia menganggap bahwa itu amal soleh, seperti perkataan Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, man ibtada'a bid'atan yaraha hasanatan, barang siapa, atau za'ama anna hasanah, barang siapa beramal dengan satu amalan
bid'ah. Barang siapa membuat satu kebid'ahan, melakukan satu amalan bid'ah, dan ia memandangnya sebagai sesuatu amalan yang baik, yaraha hasanatan, memandangnya sebagai satu amalan yang baik, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khanar risalah, maka orang itu dengan amalannya yang dia memandang, amalan bid'ahnya yang dia pandang sebagai amalan baik, kata Imam Malik, dia telah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhianat di dalam menyampaikan wahyu. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya Allah taala qala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku cukupkan bagimu nikmatku, dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Maka segala apa yang pada masa hidupnya Nabi sampai akhir hayatnya itu tidak diamalkan, maka ia tidak termasuk ke dalam amalan Islam. Segala amalan, meskipun sebaik apapun dalam penilaian manusia, kalau itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi, ataupun dicontohkan, ataupun diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak dilakukan oleh para sahabat yang memahami wahyu dengan baik, maka ia bukan dari Islam sampai hari kiamat. Dan ini sangat jelas terdapat pula di dalam perkataan Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika beliau mengatakan kullu bid'atin dalalatun wa in ra'ahan nasu hasanatan. Setiap bid'ah itu, kata Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, setiap bid'ah itu adalah kesesatan, kesalahan, penyimpangan, meskipun manusia memandangnya baik. Maka inilah sebabnya perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, sebagaimana juga perkataan Umar ibnu Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, bahwa orang-orang yang beramal dengan tanpa dasar ilmu, salahnya lebih banyak daripada benarnya. Amalan yang diterimanya lebih sedikit daripada yang tidak diterimanya. Bahkan bisa jadi hampir seluruh amalannya tidak diterima, karena dia mensandarkan amalannya kepada prasangka kebaikan atau prasangka dirinya yang menganggapnya baik. Ini jelas, sehingga beliau mengatakan talabna hadal amra wa nadarna falam najid ahadan amila amalan bighairi ma alima bighairi ilmin illa kana ma yufsidu aktsar mimma yuslih. Kami telah mempelajari agama ini, mencari agama ini, dan kami telah memperhatikan, yakni di dalam pengamalan agama dan dalam pelajari agama, maka kami tidak mendapatkan seseorang pun yang beramal dengan suatu amalan yang tidak didasarkan kepada ilmu bighairi ilmin, melainkan mayufsid, karena mayufsid yang dia rusak amalannya itu lebih banyak daripada yang dia perbaiki amalannya. Yakni amalan yang tidak diterimanya lebih banyak daripada amalan yang diterimanya. Yang mayuslih itu artinya mayakunu amalan salihan, yang amalannya menjadi amalan saleh. Di sini pentingnya ilmu. Di sini fadilah daripada ilmu, karena ilmu itu akan membimbing seseorang untuk beramal sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika seorang itu beramal sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala, maka amalannya menjadi amalan yang saleh, yaitu syarat atau rukun diterimanya sebuah amalan, atau rukun dari sebuah amalan dikatakan saleh, yaitu makana lillahi wahdah, yang amalan itu hanya diperuntukkan bagi Allah semata, wa makana yuwafiqu sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah perkataan para ulama dari salaf sampai khalaf, dari ahlu sunnah wal jamaah. Mereka berpegang dengan prinsip ini, seperti perkataan Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan agar menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Ketika beliau menjelaskan
ahsanu amala, yang paling baik amalannya, makana sawaban, makana lillahi wahdah wa muwafiqan li sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang dilakukan semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan yang sejalan sesuai dengan tuntunan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini fadilah daripada ilmu, sehingga seorang yang ia mengabaikan perkara ilmu di dalam beribadahnya, maka kerusakan yang akan dia timbulkan lebih banyak, artinya kesia-siaan yang dia lakukan lebih banyak daripada manfaatnya. Seseorang beramal tetapi dia tidak tahu amal yang benar dan amal yang diterima oleh Allah, sehingga ia beramal di jalan-jalan yang salah. Ia mentraktir orang-orang yang melakukan kemaksiatan, atau dia mentraktir orang-orang misalnya untuk menonton bioskop. Ada 10 orang dia ditraktir untuk nonton bioskop, dia melakukannya ikhlas karena Allah, tapi ini adalah amalan rusak yang tidak akan mendapatkan pahala apapun dari perbuatannya. Ini sebuah contoh. Sebagaimana juga amalan-amalan lainnya yang dilakukan tanpa dasar ilmu, maka sungguh yang dia lakukan itu sia-sia meskipun dia memandangnya baik. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sementara mereka mengira bahwa apa yang dia lakukan itu adalah kebajikan, ketaatan dan ibadah, padahal ia adalah kesia-siaan belaka. Kemudian wa an Imran al-Qasir qala sa'altul Hasan al-Basri an syai'in faqultu innal fuqaha yaquluna kadza wa kadza faqal wa hal ra'aita faqihan bi'ainika innamal faqihu az-zahidu fid dunya al-basiru bidinihi al-mudawimu ala ibadati rabbih azza wa jalla. Kata Imran al-Qasir, aku bertanya kepada Al-Hasan al-Basri mengenai suatu perkara, yakni dalam ilmu, dalam agama. Fakultu, lalu aku mengatakan kepada beliau, innal fuqaha yaquluna kadza wa kadza. Sungguhnya para ulama, para ahli fikih, mereka mengatakan ini dan ini dan ini begini dan ini begini dan seterusnya. Artinya beliau menceritakan apa yang beliau pandang perkataan ini dari para fuqaha, dari para ulamanya. Maka berkata Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala dengan kalimat yang sangat-sangat bernilai, dan kalimat ini sangat-sangat berilmu. Beliau mengatakan, wa hal ra'aita faqihan bi'ainika, apakah kamu sudah melihat seorang yang berilmu dengan matamu? Artinya, tahukah kamu siapakah orang yang berilmu itu? Siapa sebenarnya orang yang dikatakan faqih, yang berilmu di dalam ilmunya? Maka apa yang beliau katakan? Beliau jawab, innamal faqihu, sesungguhnya orang yang berilmu, orang yang alim, yaitu orang yang az-zahidu fid dunya, yang hidupnya di dunia itu dengan zuhud, yaitu dia meninggalkan kemewahan dunia, meninggalkan kecenderungan hatinya kepada dunia. Al-basiru bidini, yang ia mengetahui secara benar berdasarkan ilmu tentang agamanya. Yakni al-basiru bidini, yang ia mengetahui agamanya berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan prasangka, perasaan, perkiraan. Dan filsafat itu bukan ilmu, seperti perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Perkataan yang dikatakan ilmu adalah seperti perkataan Imam Asy-Syafi'i, yaitu al-hadis wal fiqh fid din, atau ma qala fihi ma kana fihi qala haddatsana, yaitu apa yang bersumber dari hadis, termasuk terutama adalah Al-Qur'an, kemudian hadis, kemudian fikih, yaitu pemahaman pendalaman di dalam ilmu, kemudian yakni ilmu yang selalu bersandar dengan haddatsana, yakni bersandar kepada sanad yang sampai kepada para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum atau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah orang yang berkata dengan ilmu adalah al-basiru bidini, orang yang mengetahui agama bersandar kepada ilmu atau berdasarkan kepada ilmu. Al-mudawimu ala ibadati rabbi, yaitu orang yang faqih tidak hanya berilmu semata, dia zuhud di dunianya dan juga ia senantiasa menjaga ibadahnya kepada Allah azza wa jalla.
Tiga sifat inilah yang dikatakan oleh Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, yaitu sebagai orang yang faqih. Bila sifat ini ada pada seseorang, maka sungguhnya dialah yang dikatakan faqih, yaitu az-zahidu fid dunya, al-basiru bidinihi, dan al-mudawimu ala ibadati rabbih, yaitu orang yang yang az-zahid fid dunya, yang zuhud hidupnya di dunia. Zuhud di sini yaitu yang dia tidak menginginkan, tidak tergila-gila di dunia ini. Artinya dia mengambil apa yang dari dunia ini, apa yang dihalalkan oleh Allah, dan ia menggunakan sebatas apa yang dia butuhkan dalam kehidupannya. Ya, sebatas kebutuhannya, bukan berarti mutlak hanya apa sesuap nasi yang dia makan, namun apa yang dia butuhkan termasuk kendaraan, motor, mobil, bila itu memang dibutuhkan dalam kehidupannya, maka itu bukan sesuatu yang berlebihan. Orang yang berlebihan yaitu yang dia mengambil sesuatu dari dunia ini apa yang tidak dia butuhkan, maka itu adalah sifat israf atau berlebih-lebihan. Al-basiru bidini, yaitu yang beragama dengan dasar ilmu, yang dia mengetahui perkara-perkara agama berdasarkan ilmu. Al-mudawimu ala ibadati rabbi, yang istiqamah di dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, yakni senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi semua larangan-larangannya, dan ia tidak berpaling dari jalan kebenaran ini. Maknanya, wa idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, yaitu ketika seorang itu istiqamah bukan berarti tidak berbuat dosa sama sekali. Kadang ia tergelincir di dalam satu dosa, bahkan bisa jadi dosa itu besar, namun ia segera kembali daripada kemaksiatannya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah, dzakarullaha, ingat kepada Allah, wastaghfaru lidzunubihim, segera bertaubat meminta ampun kepada Allah, walam yusirru ala ma fa'alu, dan tidak kembali kepada amalan dosanya, kemaksiatannya, tidak terus-menerus di dalam kemaksiatannya, wahum ya'lamun, dalam keadaan sadar mengerti. Kemudian an Malik ibni Mighwal, an Malik ibni Mighwala, an Sya'bi, beliau seorang ulama hadis yang meninggal di tahun 1159 Hijriah. Ini artinya lebih tua dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dari Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi rahimahullah ini kalangan ulama di kalangan tabi'in atau tabi'ut tabi'in rahimahullahu taala. Ini beliau meriwayatkan dari Asy-Sya'bi, ada seorang yang berkata kepada Asy-Sya'bi. Orang itu mengatakan, memanggil Asy-Sya'bi dengan panggilan ayyuhal alim, wahai orang yang berilmu. Karena Imam Asy-Sya'bi adalah seorang alim yang benar-benar berilmu. Namun beliau menjawab orang itu dengan perkataan, faqala al-alimu man yakhafullaha. Orang yang berilmu adalah orang yang punya rasa takut kepada Allah. Artinya siapa saja yang dia memiliki rasa takut kepada Allah Azza wa Jal, sehingga rasa takutnya menahan dirinya untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal, rasa takutnya senantiasa mendorongnya untuk menjalankan perintah-perintah Allah Azza wa Jal, menunaikan hak-hak Allah tabaraka wa ta'ala, dan menjaga diri daripada kemaksiatan atau dari perbuatan yang dimurkai oleh Allah, itulah orang yang yakhafullah, orang yang takut kepada Allah, maka dialah al-alim, maka dialah sungguhnya yang al-faqih al-alim. Maka inilah yang dimaksudkan oleh beliau ini adalah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Sungguhnya yang takut, innama yakhshallah, yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu, yaitu maknanya orang-orang yang benar-benar mengetahui agama dan dia meresapi, menghayatinya, mengimaninya, kemudian mengaplikasikan dalam hidupannya dengan cara ia senantiasa menjaga dirinya dari murka Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, maka dialah orang yang takut kepada Allah, dialah yang termasuk kategori alim. Naam, nuwasil ba'da adhanil isya wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiik. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah. Ati Muhammadan wasilatul fadilah wa kamal mahmud alladhi wa'adta. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita lanjutkan perkataan yang serupa juga dikucapkan oleh Yahya bin Abi Katsir rahimahullahu taala, yang beliau mengatakan al-alimu man yakhshallaha azza wa jalla. Orang yang berilmu adalah orang yang takut kepada Allah azza wa jalla. Ini sama dengan perkataan daripada Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, al-alimu man yakhafullaha. Orang yang berilmu adalah orang yang takut kepada Allah. Sehingga maknanya, sebanyak apapun ilmu seseorang, sedalam apapun pemahamannya seseorang di dalam beragama, apabila tidak memiliki rasa khasyah, tidak memiliki rasa khauf kepada Allah azza wa jal, maka sungguh dia tidak patut untuk dikatakan seorang yang alim. Dan sungguh seorang sedikit apapun ilmunya di dalam beragama, namun ia memiliki rasa takut kepada Allah azza wa jal, perasaan takutnya yakni yang menjaganya, yang menuntunnya untuk senantiasa mentaati Allah dalam perkara yang halal dan haram, dalam perkara perintah dan larangan, maka sungguh dialah orang yang patut dikatakan alim. Maknanya bahwa alim tidak terbatas kepada orang yang banyak ilmunya, akan tetapi al-alim adalah orang yang membuahkan rasa takut di dalam dirinya di dalam beragama. Dan juga dikatakan oleh Al-A'mash rahimahullahu taala, beliau mengatakan, idza ra'aitu syaikha lam yatlu bil fiqha ahbabtu an asfa'ahu. Kata beliau, apabila aku melihat ada seorang yang tua, yang sudah syekh, sudah tua, lam yatlu bil fiqha, namun dia hampir-hampir sepanjang hidupnya tidak pernah belajar, tidak menuntut ilmu, tidak mempelajari agama. Dia mungkin profesor, dia mungkin profesor, doktor, tapi dia dalam agamanya nol. Bahkan wal'iyadu billah, sampai mengaji pun dia tidak bisa. Padahal dia tumbuh di lingkungan keluarga muslim, di lingkungan warga yang muslim, tumbuh besar di sekolahan yang Islam. Namun sampai dia mengabaikan perkara agama, lam yatlu bil fiqha, dia tidak mempelajari agama, tidak mempelajari ilmu, maka apa yang beliau dikatakan oleh A'mash, ahbabtu an asfa'ahu, maka aku ingin rasanya menonjoknya. Kata asfa'a itu daraba latama atau daraba bil qabdi, dia menempeleng atau menonjok. Itu makna daripada safa'a yasfa'u, an asfa'ahu, maka aku ingin menonjoknya atau ingin memukulnya. Ini isyarat betapa jeleknya seorang yang ia tidak mau menuntut ilmu sama sekali, atau sedikit sekali waktu yang dia gunakan untuk mempelajari ilmu. Sehingga seorang kadang tahu ilmunya adalah sholat 5 waktu, puasa Ramadan, sholat lebaran Id. Itu pun masih belum betul bacanya, belum betul tata caranya. Bahkan yang lebih parah lagi, sepanjang hidupnya sholatnya hanya selain Al-Fatihah, Qul huwallah, Qul a'udzu birabbin nas, atau Al-Kafirun, Qul huwallah, Qul a'udzu birabbin nas idza jaa, atau Inna ataina. Wal'iyadu billah. Kalau cuma hanya sebatas ini, na'udzubillah, maka sungguh ia akan berhadapan yakni dengan pengadilan akhirat yang sangat berat. Meskipun misalnya dia akhirnya masuk surga, namun dia akan melalui perjalanan yang panjang. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Karena Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah memberikan kamu umur yang cukup, man tadzakkara fihi
awal mu'ammirkum ma yatadzakkaru fi man tadzakkar, yakni bukankah kami telah memberikan umur yang cukup untuk yakni seseorang mengambil pelajaran di dalam hidupnya. Ma yatadzakkar, yakni yang bisa dia ambil pelajaran itu. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian sang memberi peringatan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan wahyu. Maknanya ilmu itu ada dan bahkan tidak membutuhkan biaya yang besar. Akan tapi kemudian umur yang begitu panjang dia habiskan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya, maka sangat merugi sekali. Maka patutlah kalau seandainya sampai seperti Al-A'mas rahimahullahu ta'ala mengatakan ahbabtu an asfa'ahu, aku ingin menempelengnya atau aku ingin memukulnya. Dan beliau juga berkata, ini perkataan yang juga menjadi sambungan dari kalimat sebelumnya, wa qala aidan laula ta'allumu hadhil ahadits kuntu ka ba'di baqali al-Kufah. Kalau seandainya aku tidak mempelajari hadis-hadis ini, yaitu tidak mempelajari ilmu, maka aku ini hakikatnya seperti orang-orang yang jualan sayur di Kufah, di kota Kufah. Artinya apa? Aku tidak ada bedanya dengan mereka, selain yang membedakan adalah ilmu. Kedudukan seseorang itu menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan manusia, yaitu dengan sebab ilmu. Ini menunjukkan sehingga nilai seseorang tanpa ilmu, setinggi apapun derajatnya, hakikatnya tidak ubahnya seperti penjual sayur mayur. Baqali kaba'di baqalina, yakni fil Kufah, diidofahkan sehingga nun jamaknya, nunnya dihilangkan karena nun pada jamak itu adalah ziyadah. Ini menunjukkan keutamaan ilmu, dan ilmulah yang mengangkat derajat seseorang. Wa an Sulaiman At-Taimi qala rajulun li Abi Mijlas rahimahullah. Abi Mijlas ini juga seorang ulama dan sangat faqih rahimahullahu taala. Yakni dari Sulaiman At-Taimi, beliau berkata, ada seseorang lelaki yang berkata kepada Abu Mijlas rahimahullah, wa hum yatadzakaruna al-fiqha was-sunnah. Yang saat itu mereka ada orang-orang yang sedang duduk mempelajari fikih dan sunnah. Artinya Abu Mijlas dan orang-orang yang duduk di situ sedang mempelajari fikih dan juga mempelajari hadis-hadis Nabi dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa perkataan seorang ini? Ya, ini kadang orang itu kadang suka merasa tahu, tetapi sebenarnya dia tidak tahu. Dia berkata kepada orang yang alim seperti Imam Abu Mijlas. Apa yang dia katakan? Lau qara'ta suratan, atau au qara'tum suratan, lau qara'ta suratan atau lau qara'tum suratan. Ada keraguan pada perawi mengenai apa yang diucapkan orang ini. Kalau seandainya engkau atau seandainya kalian membaca surat, maknanya apa? Menurut orang ini, seandainya kalian kumpul di sini mengaji itu lebih baik daripada kalian duduk ngobrolin tentang ilmu. Itu maksudnya. Apa jawaban daripada Abu Mijlas? Faqala ma ara anna qira'ata suratin afdal mimma nahnu fihi. Saya berpendapat lain, yaitu bahwa menurut beliau membaca satu surat itu tidak lebih utama dari yang sedang kami pelajari ini, yang sedang kami lakukan ini. Manahnu fihi, yakni manahnu fi mimma nahnu fihi, artinya apa yang kami lakukan sekarang ini yaitu membicarakan tentang fikih, tentang ilmu, tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak kalah pentingnya dari membaca satu surat di dalam Al-Quran. Apalagi kalau membaca satu surat di dalam Al-Quran itu hanya membaca saja, tidak dibarengi dengan penghayatan, pemahaman tentang kandungannya, maka duduknya seseorang di majelis ilmu itu lebih utama, meskipun dia hanya mendengar, meskipun kita hanya mendengar daripada seorang alim berbicara menjelaskan tentang ilmu, maka itu lebih utama daripada seseorang membaca satu surat, meskipun itu surat Al-Baqarah.
Ini juga menunjukkan bahwa hakikat daripada membaca Al-Quran itu sendiri, hakikatnya dimaksudkan adalah memahami apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Karena sungguhnya Al-Quran diturunkan, yaitu tujuan perintah untuk dibacanya adalah dipelajari kandungannya, dan bukan hanya diulang-ulang dan dirutinkan membacanya. Memang membacanya ada pahala, bahkan setiap hurufnya dinilai 10 kebaikan, 10 hasanah. Namun bukan berarti hanya sampai sebatas membaca saja, sebab sekiranya Al-Quran itu hanya dibaca tanpa difahami artinya, maka sungguh orang-orang munafik mereka juga ada yang sampai menghafal Al-Quran. Akan tetapi mereka dikatakan oleh Nabi SAW, orang-orang munafik yang mereka menghafal Al-Quran atau banyak membaca Al-Quran, mereka itu seperti buah raihanah, baunya wangi, aromanya wangi, namun rasanya pahit, yaitu tidak memberi manfaat, hanya sedikit manfaat yang bisa diambil dari orang munafik yang pandai membaca Al-Quran atau hafal Al-Quran. Maka tujuan daripada membaca Al-Quran hakikatnya seperti yang dimaksudkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala Sulaiman At-Taimi, yaitu wallahu ta'ala alam, yaitu bahwa mempelajari agama, baik itu dari Quran maupun dari sunnah, itulah tujuan daripada diajarkannya agama ini. Bahkan sunnah-sunnah Nabi dan juga ilmu al-fiqh itu adalah merupakan penjabaran dari apa yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran, karena sumber utama daripada ilmu adalah Al-Quran was sunnah. Kemudian waqala Qatadah rahimahullahu ta'ala, berkata Qatadah rahimahullahu ta'ala, babun minal ilmi yahfaduhu ar-rajulu yatlubu bihi salahan nafsihi wa salahan nasi afdalu min ibadati haulin kamilin. Babun, satu bab, satu perkara, minal ilmi, yaitu dari sebuah ilmu, satu perkara dari sebuah ilmu, satu masalah dalam sebuah ilmu. Yahfadhu rajul, yang seseorang berusaha menghafalnya, membaca, memahaminya dan menghafalnya. Yatlubu bi salaha nafsihi wa salahan nas, yang ia mempelajarinya tujuannya semata-mata untuk memperbaiki dirinya dan memperbaiki manusia, yaitu untuk dirinya supaya dia memperbaiki amalannya, kemudian mengajarkannya kepada manusia. Afdalu min ibadati haulin kamilin. Maka satu bab pelajaran agama yang dia dalami, yang dia hafalkan, itu nilainya lebih baik daripada seseorang beribadah selama 1 tahun. Ini karena faidah yang bisa diambil dari mempelajari satu bab yang dia pelajari, dia pahami, dia amalkan untuk dirinya, kemudian dia ajarkan kepada orang lain. Ketika dia mengajarkan kepada orang lain, memberikan manfaat kepada orang lain. Karena banyak dari kaum muslimin yang mereka awam, sulit untuk mempelajari Al-Quran dan memahami maknanya. Yang mereka kadang beribadah hanya semata-mata apa yang dia lihat dari seseorang tanpa dia mengetahui apakah itu dilakukan dengan dasar ilmu atau tidak. Maka seseorang yang ia mempelajari agama dan mengajarkannya kepada orang lain, sehingga seseorang beramal, beribadah dengan ilmu, maka itu lebih baik daripada seandainya dia beribadah untuk dirinya selama 1 tahun penuh tanpa ada henti-hentinya. Ini menunjukkan keutamaan yang besar di dalam mempelajari agama, meskipun satu bab yang pendek di dalam agama. Kemudian wa an Masruqin rahimahullahu taala qala, juga diriwayatkan dari Masruq rahimahullah, beliau berkata, kafa bil mar'i ilman, kafa bil mar'i ilman ay yakhshallaha taala wa kafa bil mar'i jahlan ay yu'jaba bi ilmihi. Cukuplah seseorang itu dikatakan memiliki ilmu, yaitu ketika ia takut kepada Allah Azza wa Jal. Maknanya satu ilmu yang membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih baik, dan itu sudah dicatatkan sebagai cukup orang itu berilmu.
Sebab ilmunya yang sedikit telah membimbingnya kepada khasyatullah. Karena tujuan ibadah adalah menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mempelajari agama adalah untuk melahirkan rasa takut di dalam diri seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab rasa takut inilah yang akan menyebabkan seorang hamba beribadah dengan ikhlas dan dengan sebaik-baiknya, beribadah dengan sesuai itu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang takut kepada Allah takut kalau ibadahnya tidak diterima, maka hal itu akan menuntut dirinya untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu menjalankan ketaatan kepada Allah, dan dia takut kalau ketaatannya tidak diterima oleh Allah, maka akan mendorongnya untuk mempelajari agama dan pelajari ilmu, sehingga dia yakin bahwa apa yang dia lakukan ini sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cukuplah seseorang itu dikatakan berilmu apabila ia sampai takut kepada Allah dengan ilmu itu. Sebaliknya wakafa bil mar'i jahlan ayyujaba bi ilmihi, dan cukuplah seorang itu dikatakan bodoh kalau seandainya dia terlalu bangga dengan ilmunya. Saya selalu mengucapkan dirinya, sementara tidak menunjukkan rasa takutnya, khasyahnya kepada Allah Azza wa Jal. Wallahu ta'ala a'lam. Wa nas'alullaha al-'afwa wal 'afiyah wassalamata min kulli ujbin bi nafsi. Wa qala Mujahid rahimahullah, al-faqihu man yakhafullaha azza wa jal. Demikian pula Imam Al-Mujahid. Imam Mujahid rahimahullah ta'ala beliau juga mengatakan yang serupa dengan yang dikatakan oleh Yahya bin Abi Katsir dan juga oleh yang dikatakan oleh Asy-Sya'bi rahimahumullah ta'ala. Beliau mengatakan al-faqihu, orang yang berilmu, yang mendalam pemahamannya terhadap agama, yaitu man yakhafullaha azza wa jal, yaitu orang yang takut kepada Allah azza wa jal. Ini sudah ada perkataan itu. Ini menunjukkan bahwa tidak hanya satu dari para ulama yang mengatakan bahwa orang yang faqih adalah orang yang takut kepada Allah. Orang yang berilmu adalah orang yang memiliki rasa takut khasyah kepada Allah azza wa jalla. Maka sedalam apapun, sebesar apapun pengaruhnya di masyarakat, di kaumnya, dan seberapa besar pun kemuliaan seseorang itu di tengah kaumnya dengan ilmunya, maka sungguh dia tidak dikatakan berilmu apabila ilmu itu tidak membuahkan ketakutan, rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jal. Dan apa yang bisa diketahui dari seseorang itu tidak memiliki rasa takut kepada Allah Azza wa Jal ketika dia banyak melakukan kemungkaran dan kedurhakaan, sehingga dia tidak mempertimbangkan apakah perbuatannya itu akan dimurkai oleh Allah atau akan menyebabkan kesesatan umat dari jalan yang benar. Wa 'ani Az-Zuhri rahimahullahu taala qala, diriwayatkan dari Imam Az-Zuhri rahimahullah, beliau berkata, ma'ubidallahu bi syai'in afdalu minal ilmi, tidaklah Allah disembah yang lebih utama daripada dengan ilmu. Artinya tidak ada sesuatu yang lebih utama untuk digunakan beribadah kepada Allah selain ilmu. Maknanya apa? Orang yang beribadah kepada Allah dengan ilmu, maka itu lebih utama daripada orang yang beribadah dengan ibadah yang banyak tetapi tidak didasari ilmu, yaitu melakukan ibadah bid'ah yang tidak ada tuntunan dan sumbernya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat betapa banyaknya perkataan para ulama salaf yang mereka mengkaitkan semua ibadah itu harus didasarkan ilmu. Dan ini maknanya siapapun yang beribadah dengan tanpa ilmu, yaitu beribadah dengan bid'ah, maka itu semua akan merugikannya, yaitu ma yufsidu aktsar mimma yuslihu, yang dia rusak dari amalannya lebih banyak daripada yang dia perbaiki. Dan perkataan yang terakhir dari Makhul rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, man dhahaba ila ilmin yata'allamuhu fahuwa fi tariqil jannati hatta yarji'a. Barang siapa yang ia pergi kepada satu ilmu untuk dia mempelajarinya,
maka sungguh ia berada di jalan surga, yakni jalan menuju surga, sehingga dia kembali, yakni meninggal dunia atau kembali dari menuntut ilmu. Hal ini mengisyaratkan kepada sebuah riwayat hadis yang tapi riwayat ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan riwayat ini setahu saya dhaif tetapi maknanya sahih berdasarkan riwayat-riwayat yang lainnya. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka dia di jalan Allah Azza wa Jal sampai dia meninggal dunia. Tapi ada amal riwayat lainnya yang menegaskan, yang semirip bahkan merupakan penegas dari makna ini, yaitu yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa itu hadisnya? Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan, barang siapa yang ia meniti suatu jalan, yaltamisu fi ilman, dalam rangka ia mencari satu ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalannya menuju surga. Maka orang yang menuntut ilmu, hakikatnya dia berada di atas jalan yang akan menghantarkannya kepada surga. Hatta yarji'a mengandung dua makna, yakni yarji'a min talabil ilmi, pulang dari menuntut ilmu, dan yang lebih zahir, yang lebih kuat lagi maknanya hatta yarji'a ilallah, sehingga ia kembali kepada Allah Azza wa Jal, yaitu apabila dia istiqamah di dalam menuntut ilmunya sampai menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka insyaallah Ta'ala ia mencapai derajat kemuliaan, yaitu dengan dapat masuk ke dalam surga. Bahkan hadis ini menjadi makna, yakni jalan terdekat menuju surga adalah thalabul ilmi. Jalan terdekat menuju surga adalah dengan menuntut ilmu. Sebab apa? Orang yang menuntut ilmu maka akan terbimbing di dalam amalannya. Setiap tindak tanduk dan gerak-geriknya selalu diawasi dengan ilmu. Seperti perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, al-ilmu yahrusuka, bahwa ilmu itulah yang akan menjagamu. Dan juga perkataan para ulama yang lainnya, bahwa ilmu itulah yang akan meluruskan dari ibadah kita. Kalau niat itu meluruskan daripada amalan kita, dan amalan itu yang meluruskannya adalah ilmu. Naam. Yakfina nastamir. Yakfina ada. Cukup, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan bahasannya mengenai hal ini pada pertemuan mendatang biidznillah insyaallah taala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.